Terima kasih Anda kembali di Ajus Pagi pemirsa. Presiden Prabowo menyinggung soal kekayaan Indonesia yang telah dicuri oleh Belanda selama penjajahan dahulu. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada pembukaan pameran pertahanan Indo Defense 2025 di J-Expo Kebayoran. Presiden Prabowo membuka pameran pertahanan Indo Defense 2025 di J-Expo Kebayoran. Presiden tiba di lokasi dengan menaiki kendaraan maung. Kedatangan Presiden Prabowo disambut barisan siswa sekolah dasar. Dalam pernyataannya, Presiden menyinggung soal kekayaan Indonesia yang telah dicuri oleh Belanda selama penjajahan dahulu. Yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Produksi domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun US dollar. Berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 144 tahun anggaran kita 140 tahun. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyinggung soal pentingnya menjaga perdamaian lantaran perang menimbulkan kehancuran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengklaim banyak lembaga ekonomi di dunia yang memprediksikan jika Indonesia masuk daftar 5 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar. Selain itu, pemirsa, menurut Prabowo, GDP di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Mengajarkan kepada kita, kalau kita sekarang berhasil menjaga kekayaan kita, mungkin GDP per kapita kita juga salah satu yang tertinggi di dunia, dan hampir semua lembaga-lembaga ekonomi dunia sudah meramalkan bahwa ekonomi Indonesia bisa menjadi mungkin 6 besar atau 5 besar dunia dalam waktu yang tidak lama lagi. 2045 hanya 20 tahun lagi. Anak-anak muda yang sekarang tadi dikatakan teknokrat muda yang umurnya sekarang 30, 25 tahun lagi mereka yang akan memimpin republik ini. Dan disitulah kita bisa mungkin keluar dari kemiskinan untuk seluruh rakyat kita. Tapi saya optimis, setelah saya mempelajari angka-angka, saya optimis kita bisa hilangkan kemiskinan dari Republik Indonesia jauh sebelum 2045. Itu keyakinan saya dan itu tekad saya. Pemirsa, sebagai strategi membangun kedaulatan alutsista nasional, salah satu perusahaan industri pertahanan Indonesia bekerja sama dengan perusahaan pertahanan asal Perancis. Dengan kerjasama ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat ekosistem industri pertahanan Indonesia. Setelah lebih dari 15 tahun bermitra, PT Pindad dan KNDS kini menegaskan langkah strategis baru melalui penandatanganan 2 MOU dengan dukungan langsung Kementerian Pertahanan Indonesia. Kerjasama diarahkan pada transfer teknologi dan industrialisasi produk pertahanan di dalam negeri yang diharapkan menjadi langkah nyata membangun ekosistem industri pertahanan yang mandiri. Hingga kini, Indonesia telah menerima 56 unit sistem artileri Caesar dari KNDS untuk kebutuhan TNI AD. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai pengguna terbesar ketiga di dunia dan terbesar di Asia. We are here today that we are signing something with
with our long-standing friends from PT Pindad, I think says a lot about our wish, intent to be not only Indonesia, but also, as I mentioned it before, regional headquarters and regional hub for the company, together with industrial partners in Indonesia, to reach out in Indonesia, of course, but also in the Southeast Asian region. Dalam momen menjalin kerjasama ini, Presiden Prabowo Subianto juga menyempatkan diri berkunjung ke pameran KNDS sebagai bentuk mendukung kesepakatan kedua negara. Fokusnya untuk yang ammunition system itu di transfer of technology and transfer of manufacture. Jadi we are focusing on that. Kemudian untuk yang second MOU itu di gun system. Jadi mulai sistem senjatanya sampai dengan kendaraannya. Jadi melalui peta jalan yang jelas dan transfer teknologi bertahap, kemitraan strategis ini diproyeksikan mampu memperkuat kapasitas industri pertahanan nasional dan membangun kedaulatan alutsista secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Leman, AI News melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Barreskrim oleh salah satu orang tua siswa terkait program pendidikan karakter ala militer. Menanggapi hal tersebut, Deddy Mulyadi menyebut laporan kepolisian merupakan hak setiap orang dan mengaku akan menaati proses hukum yang berjalan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Barreskrim oleh salah satu orang tua siswa terkait program pendidikan karakter ala militer. Laporan dilakukan oleh salah satu orang tua siswa asal Kabupaten Bekasi ke Barreskrim Polri. Menanggapi hal tersebut, Deddy Mulyadi menyebut laporan kepolisian merupakan hak setiap orang. Dirinya mengaku akan menaati proses hukum yang berlaku. Kemarin lulusan dari Depok sudah diwisuda, kan? Kemudian kita beberapa daerah juga akan melaksanakan hal yang sama karena terbukti daerah yang tidak melaksanakan tawurannya pasti masih ada, yang mabuknya masih banyak. Daerah yang sudah melaksanakan grafiknya makin menurun. Pak, terhadap laporan ke Bapak ke Barreskrim seperti apa Pak? Terkait dengan program itu Pak? Ya, gimana? Laporan ke Barreskrim siswa Pak? Sebagai warga negara kita akan taat asas standar. Selain itu, menurut Deddy Mulyadi, program pendidikan karakter yang diinisiasi olehnya kini justru diikuti oleh daerah-daerah lain untuk mengurangi angka tawuran antar pelajar. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, AI News melaporkan. Sebelumnya 45 siswa SMA SMK bermasalah dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan juga Karawang Senin lalu diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Pendidikan karakter gelombang kedua ini merupakan siswa dengan berbagai latar belakang kasus. Para orang tua dari 45 siswa SMA SMK dari 3 kabupaten mengantarkan anak-anak mereka untuk dididik secara militer. Mereka diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung untuk mengikuti pendidikan berkarakter. Para orang tua mengaku bahagia sekaligus sedih saat anaknya mengikuti pendidikan karakter di barak militer. Mereka bahagia anaknya akan lebih baik setelah mengikuti pendidikan ini dan sedihnya harus berpisah sekitar 3 pekan. Karena emosi ya, anak susah pisan. Tapi pas berangkat mah rada berat oke. Tapi mudah-mudahan ada perubahan setelah program yang dilaksanakan Pak Gubernur. Para siswa bermasalah yang menjalani pendidikan di Rindam hari ini merupakan dari berbagai latar belakang kasus sehingga diperlukan perhatian khusus. Banyak banget, ini hasil seleksi. Jadi yang minat ratusan. Yang minat yang ngadu lewat sekolah, yang juga lewat dinas pendidikan, banyak sekali. Tapi kan kita harus seleksi, kita harus tanya dulu sekolahnya masih sanggup atau enggak, terus juga orang tuanya masih sanggup atau enggak. Nah, udah mereka misalnya sudah tidak ada kesanggupan, siswanya kita konseling dulu. Nah, kalau sini sudah dinyatakan memang dia layak nanti dibina anak-anak istimewa ini di barak militer baru. Gelombang kedua pendidikan karakter siswa bermasalah dilepas oleh Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain. Ke-45 siswa tersebut akan menjalani masa pendidikan di Rindam 3 Siliwangi berjenjang 14 hingga 20 hari ke depan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, AI News melaporkan.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI asal Aceh menolak usulan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk mengelola bersama 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 4 pulau yang disengketakan tersebut masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Empat pulau di Kabupaten Singkil yang kini masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara setelah keluarnya SK Kemendagri kini menuai protes dari sejumlah masyarakat Aceh, termasuk dari sejumlah anggota DPD RI. Selain menolak usulan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk mengelola bersama 4 pulau yang diperebutkan, DPD RI asal Aceh juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera membatalkan surat tersebut. Sikap daripada pemerintah Aceh, sikap daripada Kabupaten Aceh Singkil dan DPR RI, Forbes Aceh, DPD RI, bahwa kita menolak secara tegas terhadap SK Mendagri yang menetapkan 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Sumut. 4 pulau yang menjadi rebutan adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. 4 pulau ini sendiri memiliki potensi cadangan minyak dan gas bumi atau migas yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan tidak akan melepas ke 4 pulau yang diperebutkan. Bobi pun menawarkan pemerintah Aceh untuk secara bersama-sama mengelola 4 pulau tersebut. Usai Mendagri memutus 4 pulau Aceh masuk ke wilayah Sumatera Utara, kedua gubernur masing-masing daerah bertemu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mendatangi rumah dinas Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Gubernur Sumut tegaskan enggan melepas begitu saja meski banyak desakan dari masyarakat Aceh. Bobi pun sudah menawarkan pemerintah Aceh untuk secara bersama-sama mengelola 4 pulau ini. Kalau saya bilang baik, kalau masalah pulaunya, masalah wilayahnya mau masuk ke Medan, masuk ke Sumut, masuk ke Aceh, itu kami ikuti mekanisme. Kalau itu kaji ulang nggak apa-apa, kami bersedia saja. Tapi bukan seolah-olah diserahkan, kami semua dengan leluasa, dengan kebesaran hati, untuk Sumatera Utara melepaskan, nggak bisa seperti itu. Sebelumnya melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI pasang badan terkait usulan pemakzulan Gibran yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Usulan pemakzulan diklaim telah diserahkan Forum Purnawirawan ke Parlemen. Presiden ke-7 RI Joko Widodo pasang badan terkait isu pemakzulan putra sulungnya yang juga Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Usulan pemakzulan Gibran ini berasal dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam usulannya, Forum Purnawirawan TNI mengajukan 8 tuntutan. Salah satu yang didorong adalah pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini ditanggapi Jokowi dan menyebut tuntutan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Terkait tuntutan pemakzulan, Forum Purnawirawan TNI telah menyerahkan ke MPR agar parlemen mempertimbangkan usulan tersebut. Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap dipanggil untuk menjelaskan mengenai 8 usulan yang diajukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019 hingga 2024 menyebut
Pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Mahfud juga menilai argumentasi paling mudah sebagai syarat pemakzulan Gibran adalah dugaan korupsi keluarga Joko Widodo. Presiden atau Wakil Presiden bersama-sama atau sendiri-sendiri bisa dijatuhkan, bisa diberhentikan dalam dimakzulkan, istilahnya ya, kita pakai istilah dimakzulkan, bisa dimakzulkan. Itu istilah resmi dalam masa jabatannya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu tadi, yang ada 4 pelanggaran hukum, 1 pelanggaran etika atau perbuatan telah 1 situasi tertentu. Sebelum lanjut Pak, saya mau rujuk sedikit kepada surat yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan tentang syarat tadi itu. Ya. Kan ada dasar hukumnya tentang pemakzulan, ya, lalu kemudian ada argumentasi hukumnya, Pak. Argumentasi hukum mereka saya bacakan, Pak Mahfud. 1, pelanggaran prinsip-prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. Putusan MK 90. Kira-kira gitu ya, Pak ya. Yang kedua, kepatutan dan kepantasan kapasitas seorang wakil presiden. Yang ketiga, moral dan etika. Kasus Fufu Fafa disebutkan, Pak, di situ. Yang keempat, dugaan korupsi Joko Widodo dan keluarganya. 4 ini menurut Pak Mahfud kira-kira berpulang masuk dalam kategori tadi itu kan? Bisa. Ya, kalau itu nanti bisa dibuktikan. 1, yang paling gampang dugaan korupsi. Karena masuk di dalam 4 jenis kan? Korupsi, pengkhianatan terhadap negara, penyuapan. Sebagai syarat tadi ya? Iya. Makanya nyambung dengan korupsi tadi. Bisa, bisa. Kenapa? Karena dia keluarganya, Joko Widodo dan keluarganya. Makanya Gibran ini ke keluarganya. Laporan-laporan tentang dia udah masuk kan ke KPK, tapi tidak ada follow up. Ada kata keluarga sehingga Pak Gibran terlibat, kira-kira gitu ya? Lalu yang kedua, pelanggaran etika. Pelanggaran etika yang muncul dari proses penetapan sebagai calon yang terbukti secara sah dan meyakinkan prosesnya melanggar etika sesuai dengan keputusan MK. Tetapi karena keputusannya putusan finalnya sudah selesai, maka cacat moralnya itu sudah dibuktikan oleh keputusan MK. Yang kemudian memberi sanksi kepada semua hakim MK. Yang 1 paling berat itu diberhentikan dari ketua, yang lain ada teguran berat, teguran ringan dan sebagainya. Itu sudah menjadi alasan. Yang ketiga, kalau Fufu Fafa itu benar diungkap dan benar itu menyangkut Gibran, itu sudah jadi alasan yang sangat kuat untuk itu. Itu ya.